Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan tafsir pada software Quran Tadabbur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir At-Taisir untuk surat An-Nasr. Baik, langsung saja saya baca. Surat An-Nasr adalah surat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah. Surat ini menjelaskan tentang kemenangan Nabi dalam Fathu Mekah, yang kemudian Nabi setelah itu sholat 8 rakaat di waktu duha. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, surat ini tidak turun ketika Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, akan tetapi turun 2 tahun setelahnya, yaitu tatkala Nabi Haji Wada pada tahun 10 Hijriah. Lihat Fathul Bari. Surat ini dikenal dengan nama lainnya, yaitu surat At-Taudi, yaitu surat perpisahan, karena setelah surat ini turun menandakan bahwa Nabi tidak lama lagi akan datang ajalnya. Oleh karena itu, banyak ulama yang menyatakan bahwa surat yang terakhir turun secara lengkap adalah surat An-Nasr. Memang ada ayat-ayat yang terakhir turun seperti ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Al-Baqarah ayat 281. Sebagian mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari yang telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Kedua ayat ini adalah ayat-ayat yang terakhir turun. Tetapi surat yang turun secara lengkap adalah surat An-Nasr. Oleh karena itu, nama lain dari surat An-Nasr adalah surat At-Taudi, yaitu surat perpisahan. Karena surat ini menunjukkan bahwasanya sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, ini, Umar pernah mengajakku dalam sebuah majelis para sahabat senior, sesepuh yang pernah ikut perang Badar. Sehingga sebagian sahabat bertanya, mengapa si anak kecil ini kau ikut sertakan? Kami juga punya anak-anak kecil seperti dia. Umar menjawab, seperti itulah yang kalian tahu. Suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Menurutku, Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk memperlihatkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Lantas Umar bertanya, bagaimana komentar kalian tentang ayat yang artinya, seandainya potongan Allah dan kemenangan datang dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, hingga akhir ayat. Quran surat An-Nasr 1-3. Sebagian sahabat berkomentar menafsirkan ayat tersebut. Tentang ayat ini, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebagian lagi berkomentar kalau kami tidak tahu atau bahkan tidak ada yang berkomentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepada aku, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi? Tidak. Jawabku, lalu bagaimana tafsiranmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah SAW sudah dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah, maka kemenangan itu berarti penaklukan Mekah. Dan itulah tanda ajalmu, Muhammad. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunan, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Kata Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu ketahui. Ini merupakan pandangan tajam dari Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan benar memang demikian, tidak lama setelah surat ini turun maka Nabi SAW meninggal dunia. Ibnu Abbas dan Umar memahami surat ini sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi SAW, karena di akhir surat Allah memerintahkan Nabi SAW untuk beristighfar. Hal ini karena umur Nabi SAW adalah umur yang mulia.
Bahkan Allah telah bersumpah dengan umur beliau dalam firman-Nya, la ma'ruka, demi umurmu. Hal ini dikarenakan seluruh kehidupan dan waktu Nabi semuanya mulia. Dan telah diketahui bahwa perkara-perkara yang mulia dan amal soleh ditutup dengan istighfar. Selesai sholat wajib disyariatkan langsung untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Demikian juga disyariatkan bagi orang yang sholat tahajud di malam hari hingga waktu sahur dan untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, untuk tadi ya, ini kan Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Nah, itu boleh untuk Allah. Kalau untuk kita tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Demikian juga setelah haji disyariatkan untuk beristighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Demikian juga setelah bermajelis, meskipun majelis ketaatan disyariatkan untuk bertahmid, bertasbih, dan beristighfar. Sebagaimana juga setelah berwudu disyariatkan untuk berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Ini semua karena para hamba pasti kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang seharusnya, yang sesuai dengan keagungan Allah. Orang yang mengenal Allah, ia pasti malu dengan amal yang ia lakukan karena tidak akan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang Maha Agung. Ia beristighfar dari hal ini seperti orang-orang yang berdosa beristighfar dari dosa mereka. Karenanya, manusia yang paling mengenal Allah yaitu Nabi SAW setelah berusaha untuk memuji dan menyanjung Allah, ia berkata, "Lausi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika." Aku tidak bisa meliputi seluruh pujian bagimu. Engkau sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Kemudian maka tatkala Allah memerintahkan Nabi untuk beristighfar setelah dakwah beliau telah sempurna, dan jika dakwah telah sempurna dan berhasil, maka menunjukkan bahwa umur beliau akan berakhir. Yang dimaksud dengan pertolongan adalah pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan kaum Quraisy atau dalam mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Adapun Al-Fath, kemenangan, maka Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat atau ijma bahwa yang dimaksud dengan Al-Fath pada ayat ini adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah saat di mana Rasulullah menaklukkan kota Mekah kembali setelah 8 tahun terusir dari kota Mekah. Telah dimaklumi bahwa Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Siang dan malam beliau berdakwah, akan tetapi orang-orang musyrik Arab tidak mau menerima dakwah Nabi kecuali hanya sedikit. Akhirnya Nabi diusir dan mulai berhijrah meninggalkan kota Mekah, kampung halaman yang sangat dicintainya, menuju kota Madinah. Setelah terusir lama dari kota Mekah, 8 tahun kemudian beliau akhirnya menaklukkan dan kembali ke kota Mekah, memasukinya dengan penuh rahmat dan karunia dari Allah. Penaklukan inilah yang disebut dengan Fathu Mekah. Kemudian wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya banyak kabilah-kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya orang-orang Quraisy, maka dia benar-benar Nabi. Dan ternyata benar, Nabi berhasil melakukan kota Mekah. Akhirnya setelah itu banyak kabilah Arab yang masuk Islam dan membenarkan Muhammad sebagai seorang Nabi. Ini seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir ya di tafsirnya. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima tobat. Setelah Allah menjelaskan tentang nikmat dan karunia kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi, maka Allah menyuruh Nabi untuk bertasbih dengan memuji Allah, dan Allah juga menyuruh Nabi untuk beristighfar kepada Allah. Allah menyuruh Nabi untuk menyucikan Allah dan dari segala bentuk kekurangan dan kesyirikan yang disertai dengan pengagungan dan pujian terhadap Allah. Dan yang menakjubkan adalah Allah juga menyuruh Nabi agar memohon ampun kepada Allah. Timbul pertanyaan,
Apakah Nabi berbuat kesalahan selama dakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah sehingga diperintahkan untuk beristighfar? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tetap mengakui bahwa bagaimanapun dia beribadah kepada Allah tetap tidak akan bisa menyamai keagungan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak ujub dan tidak bangga dengan apa yang telah dia lakukan. 23 tahun Nabi berdakwah, semua yang dilakukannya adalah karena Allah. Dia diusir dengan hendak dibunuh oleh kaumnya. Setelah itu dakwah beliau berhasil, tetapi beliau tidak pernah angkuh dan ujub. Karena di akhir hayat beliau juga banyak beristighfar kepada Allah. Beliau mengakui bahwasanya apapun yang beliau lakukan pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, setiap selesai sholat, maka zikir yang pertama diucapkan oleh seorang hamba adalah beristighfar sebanyak 3 kali. Karena seorang hamba sadar bagaimanapun dia melaksanakan sholat pasti tidak akan sempurna, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut ditutup dengan istighfar kepada Allah. Kalau Nabi saja yang dakwahnya selama 23 tahun yang murni seluruhnya karena Allah tetap diperintahkan untuk beristighfar, lantas bagaimana dengan para da'i yang terkadang dakwahnya belum tentu ikhlas dan belum tentu benar? Andai pun dakwahnya benar dan ikhlas, maka dia tetap harus beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oleh karena itu, ketika beliau masuk ke kota Mekah untuk menaklukkannya, disebutkan bahwasanya beliau masuk dengan mengendarai kendaraan dalam keadaan tawadu dan kerendahan, karena beliau tahu bahwasanya seluruh keberhasilannya adalah karena Allah semata. Setelah surat ini turun, Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar dalam ruku dan sujudnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ya di dalam tafsir Al-Baqarah ayat 58. Sebenarnya ini berkata tentang tentang Bani Israel ya yang diperintahkan untuk memasuki pintu gerbang Masjid Al-Aqsa dengan tunduk, tetapi mereka bangkang. Padahal sebelumnya mereka telah menang ya, mereka menang dengan dipimpin oleh Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Mereka menang dan disuruh masuk ke gerbang Masjidil Aqsa dengan tunduk, tetapi mereka enggan. Mereka malah mengadakan seperti ini. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah menang nih ya, masuk ke kota Mekah itu beliau SAW itu tunduk sampai mengenai pelana atau sampai tunduk sekali, sampai mengenai tangan beliau sebenarnya. Tali dari kuda atau unta ya, tunduk, sangat tunduk ya. Itu tawaduknya Nabi SAW, padahal telah menang, tapi beliau tidak angkuh, tidak seperti Bani Israel. Selanjutnya Aisyah berkata, Rasulullah SAW seringkali membaca dalam rukuk dan sujudnya doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Dia mengamalkan Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW setelah turun firman Allah, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ketika sholat, kecuali berdoa dalam sholat tersebut, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Hadis riwayat Muslim nomor 484. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan tafsir pada surat An-Nasr. Semoga yang sedikit ini bisa membuat kita menambahkan iman kita ya, dan membuat kita selalu cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Al-Quran, selalu mentadabburi Al-Quran. Semoga kita istiqomah di dalam jalan yang lurus, dan semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan ini sebagai pemberat
timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wah alhamdulillahi rabbil alamin.